Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Vibes kali ini akan membahas terkait responsi materi 4, yaitu dinamika bidang miring. Pertama-tama, perlu diketahui bahwa dinamika yang terjadi pada bidang miring itu dipengaruhi oleh yang namanya gaya. Gaya ini menurut Endarko 2008 merupakan bentuk tarikan atau dorongan yang mengarahkan sebuah benda tertentu terhadap benda yang lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua jenis gaya, yaitu gaya kontak dan gaya non-kontak. Gaya kontak merujuk pada proses transfer energi akibat interaksi fisik dari pemberi gaya kepada objek yang dikenakan gaya. Singkatnya, gaya kontak ini adalah gaya yang melibatkan kontak fisik secara langsung. Contohnya seperti gaya otot, gaya gesek, dan gaya normal. Sedangkan gaya non-kontak merujuk pada proses transfer energi antar benda tanpa adanya kontak fisik di antara benda tersebut. Jadi, gaya non-kontak ini biasanya tidak melibatkan kontak fisik secara langsung, melainkan melibatkan yang namanya medan gaya. Contohnya dari gaya kontak itu adalah gaya magnet, gaya elektrostatis, dan gaya gravitasi. Selanjutnya, dinamika bidang miring juga berkaitan dengan yang namanya hukum Newton, yaitu teori tentang gerak yang didasarkan pada konsep massa dan gaya, dan hukum-hukum yang menghubungkan konsep-konsep fisis ini dengan besaran kinematika seperti perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Hukum Newton itu ada 3. Yang pertama, hukum 1 Newton atau yang biasa disebut dengan hukum inersia atau hukum kelembaman itu memiliki bunyi bahwa setiap benda itu akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali jika ada gaya luar yang bekerja untuk mengubahnya. Oleh karena itu, hukum 1 Newton ini biasanya ditulis dengan sigma F sama dengan 0, di mana jika benda itu berada dalam keadaan diam, maka benda akan tetap diam, sedangkan jika benda tersebut sedang berada dalam keadaan bergerak lurus beraturan, maka benda tersebut akan tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Dalam kehidupan nyata, contoh dari adanya hukum kelembaman ini adalah terjadi ketika mobil direm secara mendadak, maka penumpang yang berada di dalamnya itu akan terdorong ke depan karena sebenarnya tubuh itu mempertahankan posisinya. Selanjutnya, untuk hukum Newton 2 atau hukum pokok dinamika itu berbunyi bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massanya, di mana arah percepatannya itu sama dengan arah gaya total yang bekerja. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka semakin besar pula percepatannya, dan semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatannya untuk gaya yang sama. Untuk hukum Newton 2 ini, persamaannya ditulis dengan F sama dengan M dikali A. Contoh nyata dari adanya hukum Newton 2 ini adalah apabila kita mendorong gerobak kosong, maka rasanya akan lebih mudah dibandingkan dengan apabila kita mendorong gerobak yang berisi barang penuh. Karena gerobak kosong itu memiliki massa yang lebih kecil. Contoh lain, ketika kita memukul bola dengan pemukul golf, maka percepatannya ini akan lebih besar daripada ketika kita memukul bola tersebut dengan tangan kosong secara langsung. Selanjutnya, hukum Newton 3 disebut dengan hukum aksi-reaksi, itu memiliki bunyi bahwa untuk setiap aksi, selalu ada reaksi yang sama besarnya namun berlawanan arah. Oleh karena itu, hukum Newton 3 ini biasanya persamaannya ditulis dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh dari adanya hukum Newton 3 ini dapat kita rasakan apabila kita sedang berenang, di mana kita akan memberikan gaya kepada air dengan menggerakkan tangan dan kaki kita, dan sebagai reaksinya maka kita akan terdorong ke depan atau kita akan bergerak karena air juga memberikan gaya yang berlawanan arah kepada kita. Nah, dinamika bidang miring ini berkaitan dengan salah satu jenis gaya kontak, yaitu gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang timbul pada dua bidang permukaan benda yang bersinggungan dan mempunyai kekasaran, di mana keduanya cenderung bergerak saling berlawanan. Nah, gaya gesek ini ada dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Gaya gesek statis itu adalah gaya yang mencegah benda meluncur ke bawah pada bidang miring. Sedangkan gaya gesek kinetik
itu adalah gaya yang bekerja pada saat benda itu sedang melaju dengan kecepatan konstan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu gaya dan juga apa saja jenis hukum Newton, selanjutnya dalam modul dinamika bidang miring ini tentunya kita juga harus mengetahui apa itu bidang miring. Jadi bidang miring itu merupakan suatu pesawat sederhana dengan permukaan datar dan mempunyai sudut, yang mana sudutnya ini adalah bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Nah, contoh dari bidang miring ini dalam kehidupan bisa kita temui, yaitu contohnya tangga, kemudian perosotan, kemudian ramp, dan lain sebagainya. Yang mana sebagai pesawat sederhana, bidang miring ini memiliki yang namanya keuntungan mekanis. Keuntungan mekanik pada bidang miring itu bergantung pada panjang landasan bidang miringnya dan juga bergantung pada tingginya. Keuntungan mekanik ini rumusnya panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring atau berat benda dibagi dengan gaya yang diberikan. S per H sama dengan W per F. Oleh karena itu, semakin kecil sudut kemiringan bidang, maka akan semakin besar keuntungan mekanisnya atau semakin kecil gaya kuasa yang harus dilakukan. Inilah sebabnya kenapa jalanan menuju ke pegunungan itu biasanya dibuat berkelok-kelok dan landai. Itu untuk mempermudah kendaraan untuk melewatinya. Jadi, prinsip dari bidang miring ini adalah mempermudah pekerjaan manusia, entah itu untuk memindahkan barang ataupun untuk hal-hal lainnya, dengan cara menggunakan usaha yang sekecil-kecilnya, tapi jarak yang ditempuhnya itu jadi sedikit lebih jauh, seperti itu. Nah, selanjutnya, gaya gesek statis dalam kaitannya dengan bidang miring itu merujuk pada gesekan antara dua benda padat yang tidak bergerak relatif satu sama lain. Untuk rumus gaya gesek statis yaitu Fs sama dengan μs dikali dengan n. Yang mana μs ini merupakan koefisien gesek statis yang umumnya ini biasanya koefisien gesek statis itu lebih besar dibandingkan dengan koefisien gesek kinetik. Nah, lebih lanjutnya untuk rumus koefisien gesek statis itu dapat dihitung dengan cara memasukkan rumus tangen theta, di mana tetanya ini dalam hal ini adalah sudut kemiringan dari si bidang miringnya. Sedangkan untuk gaya gesek kinetik itu merujuk pada gesekan antara dua benda padat yang bergerak relatif antara kedua permukaan yang bersentuhan, yang mana rumusnya itu adalah Fk sama dengan μk dikali N. Di mana μk-nya ini adalah koefisien gesek statisnya yang dapat dicari dengan rumus G sin theta min alpha per G cos theta. Masih sama seperti sebelumnya, tetanya ini adalah sudut kemiringan dari si bidang miringnya. Nah, selanjutnya, gaya gesek statis itu bermanfaat untuk menentukan kondisi diam geraknya suatu benda dengan aturan bahwa jika gaya luar itu lebih kecil daripada gaya gesek statisnya, maka suatu benda itu akan tetap diam. Sedangkan jika gaya luar sama besarnya dengan gaya gesek statis, maka benda tersebut tepat akan bergerak. Dan jika gaya luar lebih besar dari gaya gesek statisnya, maka suatu benda itu akan bergerak. Jadi, dalam praktiknya, apabila kita ingin membuat suatu benda itu bergerak di suatu lintasan, maka kita harus memberikan gaya yang lebih besar daripada gaya gesek statisnya. Nah, dalam praktiknya nanti, modul dinamika bidang miring ini akan melibatkan beberapa alat dan bahan seperti papan rangkaian dinamika bidang miring sebagai lintasannya, kemudian busur derajat dan stopwatch sebagai alat ukurnya, dan triplek serta beban sebagai objeknya. Nah, selanjutnya, dari praktikum ini kita akan mengetahui bahwa saat benda bergerak turun, benda itu akan mengalami percepatan gravitasi sehingga kecepatannya itu makin lama akan semakin besar. Dan nilai percepatan dan kecepatan ini perlu dicari
untuk suatu benda pada dinamika bidang miring dengan prosedur pengerjaan di mana kita itu akan mulai menghitung rata-rata koefisiensi gerak statis pada lintasan dengan masing-masing beban yang digunakan, dan setelah itu seperti biasa kita akan menghitung ketidakpastian koefisien gerak statis, kemudian relat nisbinya, dan keseskamaannya. Nah, untuk lintasannya nanti akan menggunakan dua jenis lintasan, yaitu lintasan kayu dan lintasan triplek. Selanjutnya, di sini juga kita akan mencari nilai percepatan dan kecepatannya, di mana untuk rumus kecepatan itu V sama dengan L per T, sedangkan untuk percepatan adalah A sama dengan V per T. Yang artinya, ketika kita mau mencari nilai percepatannya, maka kita harus menyelesaikan terlebih dahulu perhitungan dari kecepatannya. Kemudian seperti biasa, kita akan mencari tiga nilai ketidakpastiannya, tiga jenis nilai ketidakpastiannya, yaitu KPT, ketidakpastian pengukuran tunggal, untuk menghitung ketidakpastian dari panjang lintasannya. Kemudian untuk ketidakpastian pengukuran berulang ini digunakan untuk menghitung ketidakpastian dari koefisien gesek statis dan waktunya, dan juga menghitung ketidakpastian besaran turunannya untuk menghitung ketidakpastian dari kecepatan dan percepatannya. Dari praktikum dinamika bidang miring ini nantinya teman-teman akan bisa membuktikan hukum Newton dan konsep gaya gesek. Serta teman-teman juga akan menghitung koefisien gesek statis dan menganalisis gerak benda berdasarkan perbandingan gaya luar dan gaya gesek statisnya berdasarkan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang menjadi referensi dari modul materi dinamika bidang. Sebagai penutup, terdapat sebuah kalimat bahwa hukum Newton 3 itu mengingatkan kita untuk setiap aksi yang dilakukan akan selalu ada reaksi yang didapatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mensimulasikan pemilihan data untuk modul keempat, yaitu dinamika bidang miring. Pada modul kali ini, alat yang dibutuhkan pertama adalah lintasan dengan dua bahan yang berbeda. Kemudian ada kaca dan lapis atau mistar. Untuk objek itu ada bola dan juga balok, teman-teman. Nah, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah menghitung massa dari para objek ukur. Massa objek ukur ini diukur menggunakan kaca dengan pengulangan sebanyak 2 kali. Setelah pengukuran selesai, pengukuran massa dari objek ukur selesai, berikutnya adalah pengukuran dari panjang lintasan, teman-teman. Di sini nanti ada garis hitam. Kalau teman-teman melakukan pemilihan data, terhitung lintasannya adalah dari garis hitam tersebut sampai ujung lintasan. Itu nanti teman-teman hitung panjangnya dan dilakukan sebanyak 1 kali saja untuk panjangnya. Nah, kemudian setelah menghitung pengambilan nilai massa dari objek ukur dan juga panjang lintasan, kita juga akan mengukur derajat kemiringan dari lintasan, di mana nanti nilai kemiringan dari lintasan ini akan mempengaruhi nilai dari koefisien gesek statisnya, teman-teman. Untuk nilainya nanti teman-teman bisa menggunakan busur derajat yang sudah menjadi satu kesatuan dari lintasan yang ada. Nah, kemudian setelah sudah dilakukan pengambilan pertamanya, kita akan menghitung waktu yang diperlukan untuk objek ukur ini meluncur dari ujung awal hingga ujung akhir di bawah. Nah, nanti ketentuannya adalah misal yang pertama itu kemiringannya adalah 45 derajat dengan objek ukur bola. Ketika di sini, ketika dilepas, waktu dimulai, start, dihitung berapa detik itu yang teman-teman hitung. Itu dilakukan sebanyak 3 kali untuk bola sudut kemiringan 45 derajat bahan kayu. Lalu setelah bola selesai 3 kali, kita akan masuk ke objek ukur berikutnya, objek ukur balok. Balok diletakkan, dilepas, dihitung waktu di dalamnya, dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali dengan sudut derajat kemiringan yang sudah ditentukan. Nanti setelah pengulangan untuk bahan lintasan kayu sudah selesai, nanti akan diberikan alas centrifugal untuk mengubah bahan lintasannya. Nanti akan menyesuaikan pada hari H bahannya apa, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan ketentuan dari kemiringan dan juga
bahan lintasannya itu adalah di hari H pengambilan data. Namun secara teknis, sesederhana teman-teman cukup menghitung waktu melusur dari titik awal ke titik akhir sebanyak 3 kali pengulangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pada video kali ini kami akan mensimulasikan bagaimana cara melakukan pengolahan data untuk modul 4 yaitu dinamika bidang miring. Nah, kemarin kan teman-teman juga sudah melakukan pengambilan data secara langsung. Teman-teman akan mendapatkan data untuk kemiringan dari lintasan. Kemudian teman-teman juga mendapatkan waktu dari pengamatan terkait dengan waktu bergerak dari objek, baik itu objek balok maupun objek bola. Kemudian panjang lintasan. Nah, pertama-tama ada beberapa perhitungan yang perlu teman-teman ketahui, di mana ketika teman-teman sudah mendapatkan nilai kemiringan dari sebuah lintasan, katakanlah ini data kemiringan sudut yang teman-teman dapatkan. Nah, pertama kita perlu mencari yang namanya koefisien gesek statis atau yang disimbolkan dengan μs. Nah, katakanlah teman-teman dapat data kemiringan pertama di 35 derajat, kemudian kemiringan kedua adalah 33 derajat. Nah, teman-teman cari nilai μs-nya atau koefisien gesek statisnya. Dari mana teman-teman bisa mendapatkan nilai koefisien gesek statis ini? Untuk nilai koefisien gesek statis didapatkan dari nilai tangen dari besar derajatnya kemiringan lintasan. Jadi jika kemiringannya adalah 35 derajat, maka koefisien gesek statisnya adalah nilai tangen dari besar sudut 35 derajat. Begitupun bawahnya, jika besar atau kemiringan sudutnya adalah 35 derajat, maka nilai koefisien gesek statisnya adalah nilai tangen dari besar derajat sudut atau tangen dari 33 derajat. Nah, kemudian kalau di kolom terakhir ini hanya nilai tangen tadi, nilai koefisien gesek statis ini dipangkat 2 kan. Seperti ini, simbol pangkat seperti biasa, seperti sebelumnya, yaitu yang tanda panah ke atas. Nah, kemudian di sini ada simbol sigma yang berarti teman-teman cukup menjumlahkan aja nilai koefisien gesek statis yang pertama dan yang kedua. Karena teman-teman melakukan pengukurannya lebih dari sekali, maka kita pasti akan mencari nilai ketidakpastiannya, dan ketidakpastiannya yaitu ketidakpastian pengukuran berulang. Nah, dari nilai koefisien gesek, dari total atau sigma nilai koefisien gesek statis tadi, teman-teman bisa mencari ratanya. Berarti kan kalau misalnya teman-teman udah mengisi data dalam bentuk ini, untuk rumus ratanya teman-teman bisa sangat-sangat variatif. Teman-teman bisa menggunakan rumus average ini. Atau teman-teman bisa menggunakan, karena kita sudah tahu nilai totalnya, berarti teman-teman bisa mengambil nilai sigmanya dibagi 2. Nilainya pasti akan sama, teman-teman. Kemudian setelah kita dapat nilai koefisien gesek statisnya, yang dalam bentuk ketidakpastian, kita cari nilai ketidakpastian pengukuran berulangnya. Nilainya, rumusnya sama seperti sebelumnya, teman-teman. Akar N atau pengurangan, berarti karena pengulangannya 2, di sini bukan 3, melainkan 2 ya, teman-teman. 2 dikali K10, K10 adalah koefisien gesek statis yang kuadratnya, dikurang J10, yaitu total koefisien gesek statisnya, dipangkat 2 kan, kemudian dibagi, nih, N kuadrat dikali N-1. N-nya ada 2, makanya saya merujuk ke H9, teman-teman. Setelah didapatkan nilai ketidakpastiannya, kita cari nilai ralat nisbinya. Ralat nisbinya sama, yaitu ketidakpastian dibagi dengan nilai rata dikali 100%. Namun karena di Excel ini sudah saya dalam bentuk percentage, maka saya tidak perlu mengalihkan dalam bentuk kali 100% karena sudah otomatis dalam bentuk persentase. Kemudian untuk kesaksamaan juga sama seperti sebelumnya, 100% dikurang nilai ralat nisbinya, sehingga 100% dikurang 3,76%. Setelah kita dapatkan nilai RNKS-nya, kita akan mencari nilai yang sama di sini sesuai template-nya, teman-teman.
tapi untuk lintasan triplek. Kalau yang tadi itu untuk lintasan kayu, sekarang untuk lintasan triplek. Terus kalau yang tadi bedanya yang kiri sama kanan adalah beda untuk objeknya saja, makanya menyesuaikan dengan data observasinya teman-teman. Namun secara langkah pengerjaan semuanya sama persis teman-teman. Teman mencari nilai koefisien gesek statisnya berdasarkan besar tangannya, kemudian dipangkatkan, dijumlahkan, kita cari ketidakpastian dari koefisien gesek statis, cari ketidakpastian pengukuran berulang, cari nilai ralat nisbi, dan cari nilai kesaksamaan. Setelah perhitungan koefisien gesek statis ini selesai, kita akan mencari nilai dari kecepatan dan percepatan. Kalau kecepatan disimbolkan dalam bentuk V, nanti percepatan itu disimbolkan dalam bentuk A. Nah, katakanlah ini data hasil observasi yang teman-teman lakukan. Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah mencari nilai dari dimensi panjang lintasan teman-teman. Sini kalau di template latihannya teman-teman atau template pembelajaran teman-teman ada panjang lintasan kayu dan panjang lintasan triplek. Nanti mungkin panjangnya berbeda. Nah, katakanlah panjang lintasan kayu ini nanti adalah 0,265 dalam satuan meter. Karena pengukurannya sekali, teman-teman cukup menggunakan ketidakpastian pengukuran tunggal, di mana ketidakpastian pengukuran tunggal ini rumusnya adalah setengah dikali nilai NST, sehingga dapatkanlah nilai KPT-nya adalah 0,0005. Dengan nilai ralat nisbi, tadi adalah ketidakpastian dibagi dengan nilai rata, karena cuma satu kali berarti langsung dibagi, dan kesaksamaan adalah 100% dikurangi nilai ralat nisbinya. Itu pun untuk panjang lintasan tripleknya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai panjangnya, kita bisa mencari untuk waktu, kecepatan, dan percepatan dari tiap-tiap objek pengamatan. Misal kita fokus terlebih dahulu kepada objek di lintasan kayu dengan besar sudut 30 derajat. Nah, ini adalah data observasinya teman-teman, menyesuaikan dengan yang di sini. Jadi teman-teman tinggal cukup merujuk datanya aja sama dengan T5, sama dengan T6, dan seterusnya. Kemudian T kuadratnya berarti 4,7 dipangkatkan kuadrat. Kemudian setelah kita menuliskan kembali nilai dari hasil pengamatan teman-teman, baik yang T tinggal dirujuk, lalu T kuadrat ini tinggal dipangkatkan 2, kita bisa mulai mencari nilai waktu. Nah, untuk T itu teman-teman kan di sini sudah ada yang untuk ini ya, kolom sigma. Sigma ini artinya total. Berarti kan di sini teman-teman tinggal menjumlahkan saja. Menjumlahkannya itu bisa menggunakan rumus sum sama dengan SUM, atau teman-teman jumlahkan secara manual sama dengan sel T5 tambah T6 tambah T7. Itu fleksibel tergantung dengan teman-teman. Nah, di sini berarti teman-teman cukup mencari ratanya aja. Di sini kan karena udah ada nilai jumlah, saya cuma ngebagi 3. Atau teman-teman mau pakai rumus average, itu juga bisa teman-teman. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai rata dari waktu, kita cari ketidakpastian pengukuran berulangnya. Rumusnya sama seperti sebelumnya teman-teman, tinggal nanti nilai-nilai dari dimensi ini menyesuaikan dari masing-masing pengukurannya. Sini kan tercantum X18, X18, ada Y18, kemudian ada W17, terus kali W17 min 1, W17 ini berarti kan N kuadrat kali N min 1. Sementara kalau yang ini adalah untuk nilai dari waktunya sendiri. Kemudian kita mencari ralat nisbinya seperti biasa, cari kesaksamaannya juga sama, ralat nisbi dengan rumus ketidakpastian dibagi nilai rata, kesaksamaan 100% dikurang persentase dari ralat nisbi. Kemudian kita bisa mencari lagi, setelah kita dapat waktu, kita bisa mencari kecepatan. Rumus kecepatan adalah panjang dibagi waktu. Karena kita sudah memiliki nilai panjang dan kita sudah memiliki nilai waktu, maka kita bisa mencari nilai kecepatan. Gimana nilai kecepatan kan adalah panjang bagi waktu. Berarti panjangnya kita pakai panjang yang lintasan kayu, karena ini lintasan kayu. Waktunya kita pakai yang tadi, yang sudah kita ratakan, yang 4,733. Sehingga dapatkan nilainya adalah 0,056 dengan satuan meter per second. Kemudian kita cari ketidakpastian besaran turunannya. Ketidakpastian besaran turunnya rumusnya adalah seperti ini teman-teman. 1 per waktunya dikali KPB dari waktu ditambah X6 yaitu adalah panjang
dibagi 18, yaitu total dari T kuadrat yang dikuadratkan kembali dikali X22 atau dikali KPB dari waktu. Itu adalah ketidakpastian besaran turunan dari nilai kecepatan. Lalu setelah kita dapat ketidakpastian besaran turunannya, kita cari nilai ralat nisbinya dengan rumus sama seperti sebelumnya, ketidakpastian dibagi dengan nilai rata. Kemudian kita cari lagi kesaksamaannya dari 100% dikurang persentase dari ralat nisbinya. Yang terakhir kita cari perhitungan percepatannya, di mana rumus percepatan adalah kecepatan dibagi dengan waktu. Berarti cukup kita bagi saja kecepatan yang kita dapat sebelumnya dibagi dengan waktu, dengan satuannya meter per second kuadrat. Kemudian kita cari ketidakpastian besaran turunannya. Ini rumusnya juga sudah disesuaikan, teman-teman. 1 per waktu dikali ketidakpastian besaran turunan kecepatan ditambah nilai rata kecepatan dibagi nilai rata waktu pangkat 2 dikali ketidakpastian pengukuran berulang dari waktu. Dapatkan nilai ketidakpastian besaran turunannya, kemudian bisa dicari ralat nisbi dari ketidakpastian percepatan dibagi nilai percepatan, hasilnya 0,9%, kemudian kesaksamaan adalah 100% dikurang persentase dari ralat nisbi, dapatkan nilai 99,1%. Nah, untuk sisanya teman-teman, itu sama persis cukup dilakukan secara berulang saja. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.